Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajwan Anwar, peserta Latsar CPNS Angkatan 11 tahun 2020 Universitas Borneo Tarakan yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Puslatbang KDOD Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara. Sedangkan berdasarkan buku atau modul, nasionalisme adalah pandangan atau paham yang sewajarnya terhadap bangsa dan negara sekaligus menghargai atau menghormati bangsa-bangsa yang lain. Nah, di sini dapat diartikan bahwa nasionalisme itu adalah rasa cinta tanah air. Kemudian kita juga mengenal yang namanya nasionalisme Pancasila. Jadi nasionalisme Pancasila adalah paham atau pandangan kecintaan orang Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Di sini saya akan membahas bagaimana implementasi nasionalisme ke dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Di sini yang bisa kita terapkan, yang pertama menempatkan Pancasila secara proporsional bukan agama. Artinya di sini Pancasila mengatur sistem keyakinan, kemudian mengatur sistem peribadatan serta mengatur sistem norma. Kemudian yang kedua yaitu melibatkan nilai-nilai moral universal agama yang adil. Artinya di sini adalah bagaimana kita menerapkan sifat toleransi terhadap bangsa-bangsa yang lain dan tidak mengganggu agama-agama yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu menjamin kemerdekaan masyarakat dalam memeluk dan kepercayaannya masing-masing. Ini sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar bahwa masyarakat diperbolehkan untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Kemudian sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini yang bisa kita terapkan, yang pertama itu memuliakan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian yang ketiga atau sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Di sini sebagai bangsa yang besar, tentunya kita sebagai ASN harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah kerakyatan atau sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini bisa kita artikan bahwa kerakyatan itu dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap suara rakyat. Artinya adalah kita sebagai negara demokrasi harus menghargai dan menghormati pendapat dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah kemusyawaratan atau semangat musyawarah. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, baik itu rapat maupun hal yang lainnya, bisa kita lakukan dengan musyawarah serta menghargai pendapat orang lain. Kemudian sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan di sini yang dimaksud adalah perwujudan relasi yang adil terhadap tingkat sistem kemasyarakat. Artinya di sini sila kelima yaitu kita sebagai bangsa Indonesia harus mengikuti atau mempelajari tentang undang-undang serta bagaimana nantinya keadilan ini dapat tercipta di masyarakat. Nasionalisme ini memang sangat penting bagi kita sebagai aparatur sipil negara, karena nantinya dengan sifat nasionalisme ini kita bisa melayani publik dengan baik dan benar, karena sesuai dengan fungsi dan peran kita sebagai ASN, yaitu yang pertama sebagai kebijakan pelayan publik, kemudian yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.